Gitu guys. Jadi jangan pernah kalian nanya, Tenovi nggak jijik nggak bersihin ODGJ? Tenovi nggak jijik bantu ODGJ yang kotor? Enggak sayang, enggak. Aku udah biasa bersihin sama pipis penumpang di pesawat guys. Skincare-nya apa? Aduh, aku nggak mau spill ya guys. Nggak berani aku spill. Minum dulu. Oke, minum dulu. Gitu. Pernah waktu itu. Mau cerita lagi nggak? Ini, kan ada penumpang. Mau landing. Twing gitu mau landing. Terus mau nyawer tapi nggak punya duit. Ya udah nggak usah disawer. Kita mah cerita mah ikhlas, mau ngobrol aja. Mau landing nih, ya kan? Kan kalau udah mau landing kan nggak boleh, ya kan? Udah ada pemberitahuan nih harus pakai sabuk pengaman, duduk yang bagus, yang rapi. Nah, udah mau landing, tiba-tiba dia mau ke toilet ceritanya, ya kan? Terus aku bilang, Lord, thank you. Aku bilang dong, Bapak, maaf Pak, duduk dulu Pak. Pak, tolong Pak, duduk dulu Pak, pesawat sudah mau mendarat. Bapak, permisi Bapak, izin, tolong duduk dulu ya Pak, gitu. Pesawatnya sudah mau mendarat, gitu ceritanya ya. Nah, si bapaknya ketakutan kali ya. Pramugarinya teriak-teriak kan, aku di belakang kan, gini. Kan duduknya, penumpang kan arah sana, aku di belakang nih, di belakang aku. Ini, aku contohin. Bapak, permisi Pak, izin Pak, duduk dulu Pak, udah pesawatnya udah mau mendarat gitu. Tolong Pak duduk dulu ya Pak. Mungkin dia ketakutan tuh ceritanya. Kamu tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Dia di situ. Dia di situ, di situ. Di mana? Di aisle pesawat. Di aisle pesawat. Karena dia udah nggak tahan. Karena yang naik pesawat itu belum tentu semuanya orang kaya, guys. Dan nggak semua orang yang naik pesawat itu mengerti tentang kayak toilet itu pergunaannya seperti apa. Terus apa harus seperti apa gitu, do action sebagai passenger tuh harus seperti apa. Nggak semuanya. Jadi kita sebagai pramugari, sebagai orang yang bekerja sebagai apa ya, tuan rumah lah ya, tuan rumah ya harus memberikan yang terbaik untuk tamunya gitu. Jadi ya dibersihin gitu. Jangan nanya bersihinnya pakai apa. 1 M teh. Iya, makasih 1 M tap-tap layarnya. Apalagi guys? Banyak guys cerita-cerita gitu. Yang horor juga banyak. Terus bawa penumpang, apa namanya? Sebutannya aku lupa, yang untuk kejahatan itu. Dia tuh penjahat, ya kan? Terus dia tuh di rantai di pesawat. Ada pernah. Kasihan deh. Kan dikasih makan tuh sampai kelaparan gitu. Terus aku bilang ini, Pak, kasih makan lagi, Pak. Kita mau kasihan yang ngeliat ya. Dia kayak, maaf ya, maaf banget. Revidis pipis. Itu, ya. Kan, dia tuh kan residivis pipis pokoknya, ya. Nah, terus
Pernah kan ngeliat kan, dia kan kayak makan gitu kan. Terus, ya banyak sih yang kayak gitu, dan itu sering banget kelaparan. Terus kita suka sebagai ini ya, sebagai tuan rumah, sampai snack kita nih, snack pramugari sampai suka kita kasih sama dia untuk dia makan. Terus kata polisinya ngomong gini, udah makan lu yang kenyang, nanti lu di sana kelar lu, katanya gitu. Gitu guys. Yang horor, pernah yang horor. Kita ngitung penumpang kan. Kalian tahu nggak yang untuk zikir itu? Alat penghitung zikir. Nah, alat penghitung zikir itu kan kita pakai untuk ngitung penumpang, ya kan? Waktu itu penumpang itu totalnya 180-an ya. Nah, tahu-tahu ya, yang cetak-cetak itu kan kita ngitung, ya kan? Nah, waktu itu kan aku udah jadi eh, apa, udah jadi senior lah, tapi bukan senior banget, aku FA2. Nah, ngitung penumpang kalau FA2 kan tugasnya, sama ngasih, apa namanya, life vest, alat pelampung untuk anak kecil, kayak misalnya, "Ibu, ini baju pelampung untuk anaknya ya Bu, dipakai hanya dalam keadaan darurat saja, tidak boleh dibuka, tidak boleh dibawa pulang, atau dipindahkan. Nanti kalau dalam penggunaan kita kasih akan aba-aba pada saat keadaan darurat saja. Terima kasih Ibu," gitu ya contohnya. Nah, terus udah gitu lagi ngitung-ngitung kan. Terus, "Mbak, lapor Mbak, penumpang segini segini segini," aku bilang gitu. "Oh, eh lebih ya," katanya gitu. Terus, "Iya Mbak, lebih satu." Terus dihitung lagi nih. "Iya Mbak, lebih itu sama junior juga masih dihitung, masih lebih." Terus akhirnya sama pilotnya didoain dulu. Pilotnya baca-baca doa. Terus suruh ground staff ngitung. Pas guys. Pas penumpangnya. Jadi kayak, ya udah, berarti ada yang ngikut, kehitung. 9.500 ngapain nontonin? Serem banget sih, kita mau lagi cerita-cerita. Gitu, terus ada juga penumpang meninggoy. Kan ada tuh namanya manifest. Manifest itu adalah data-data penumpang yang dipegang sama SFA, ya kan? Nah, dalam manifest itu kalau ada orang sakit, kalau misalnya ada yang special handling itu dalam arti kita harus menghandlingnya spesial, ya mungkin dia kenapa-napa gitu. Nah, waktu itu emang kita melihat tuh ada special handling, tapi kita lihat nggak butuh kursi roda, nggak butuh apa-apa, dia tuh terlihat sehat dan normal, ya kan? Landing lah, pas lagi bagiin snack itu dia emang tidur, nggak kenapa-napa. Pas dia duduk itu di nomor Charlie, paling terakhir, ya kan? Terus pas udah landing, si yang Alpha sama Bravo ngomong gini, "Mbak, saya mau keluar Mbak, saya mau keluar nih, bapaknya tidur, nggak bangun-bangun." Terus aku bilang, "Pak, permisi, Bapak, sudah sampai Pak. Pak, izin Pak, sudah sampai. Bapak, selamat pagi, Pak, gitu ya. Kagak nyaut-nyaut tuh dia. Terus yang Alpha sama yang Bravo, "Mbak, cepetan Mbak, ini saya mau ini, mau transit, katanya mau ini lagi, mau terbang lagi, tolong Mbak cepetan." Ternyata dia meninggoy guys. Gitu. Terus aku aku langsung shock banget kan. Aku langsung info senior aku, "Mbak, penumpang meninggal." Langsung lah dicek, ternyata udah nggak ada, emang nafasnya udah nggak ada, kan kita pegang gini kan. Kan di sini ada ini ya, goyang-goyang guys, ada nadinya. Kalau nggak di sini, kita kan diajarin, kita tuh bisa semua guys. Gitu. Kadang kalau misalnya penumpang goyang-goyang, penumpang lagi. Kadang kalau pesawat goyang-goyang aja kan kita takut ya. Kalian takut gak kalau pesawat goyang-goyang karena cuaca buruk? Takut gak? Takut kan? Takut gak? Coba ngomong. Takut kan? Sama, aku juga takut.
Thank you, Edi. Tapi kalau di airlines, kita tidak boleh memperlihatkan kalau kita tuh takut. Jadi kalau misalnya ada cuaca buruk, lagi goyang, lagi ada apa-apa, kita tetap harus, gak apa-apa kok ibu, gak apa-apa bapak, aman pak, insya Allah ya. Mohon doanya aja. Ya ibu, tenang aja ya ibu ya. Ya baik ibu, bapak, tenang ya, semua tenang. Bismillah, baca doa semuanya. Padahal mah hati, astagfirullah, takut banget. Gitu. Tapi tetap kita kalau depan penumpang, iya, nggak apa-apa ibu, tenang aja, ya. Tenang aja ibu, tenang, bapak juga tenang, adiknya juga ya, pegangan sama ibunya, tetap tenang, nggak kenapa-napa. Insya Allah baik-baik aja, ya, semua baik-baik aja, aman terkendali. Jadi tetap tenang dan sama-sama ya kita berdoa ya. Berdoa bareng-bareng sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Bismillah, Allah ada untuk kita di sini. Dalam hati Allahu Akbar, gimana nih? Gitu guys. Aku tuh sebenarnya ya guys, tipe orang yang kalau cerita ekspresif. Nah kayak gini, ngerti gak sih? Kalau aku cerita tuh aku ekspresif kayak cocok jadi komika. Enggak gitu konsepnya. Jadi kalau cerita aku tuh menunjukkan ekspresi mukaku gitu loh, kayak ya ya gini gitu. Nggak mungkin kayak cerita ya gitu deh, intinya ya itu. Nggak, aku nggak kayak gitu. Makanya banyak orang yang kalau cerita sama aku, mereka tuh interest ngeliat aku karena aku total gitu. Gitu guys. Mau cerita apa lagi guys? Mau cerita persenioran lagi? Iya, kalian suka aku disiksa. Kalian suka aku dibully. Kalian suka aku dibulbul. Percintaan, gak perlu cerita soal percintaan. Karena kalian tahu percintaan aku selalu kandas. Kenapa resign? Ya capek guys, gitu-gitu aja kerjanya. Bosen. Kalian mau aku jawab jujur apa bohong? Bosen, kita kerja ngelayanin penumpang. Sama senior masih misi, misi maaf, permisi, maaf. Capek guys. Keteken ini batin, ya kan? Kagak gemuk-gemuk, mau makan aja nggak jadi lemak, mau makan aja nih ya, kita mau nelen aja nih depan senior tuh. Gitu. Kejadian lucu apa ya? Apa ya kejadian lucu ya? Contohnya apa ya guys kejadian lucunya? Sama penumpang atau apa? Cerita aku jadi senior, aku sama senior nggak pernah galak guys. Karena dulu aku tahu rasanya digituin tuh nggak enak. Jadi aku nggak pernah mau sama senior, sama junior galak-galak itu nggak mau. Jadi sama junior tetap kayak teman, gitu. Sama penumpang kejadian lucu maksudnya. Dulu tinggi aku kan 172. Berat badan aku waktu pertama kali masuk itu 40 kilo guys. Kebayang nggak? Tinggi 172, berat aku 40 kilo. Nah, dari 40 kilo maintain di
50. Ya kan, 50. Nah, udah mulai senior nih guys, sekitar kayak udah mau jalan 5 tahun ke 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu maintain di 60 kilo. Jadi tetap aku stabil di 60 kilo. Kadang 58, 57, pokoknya maintain di situ. Kurus banget aku guys. Kurus banget gitu. Jadi kayak ya udah, mau mau segemuk apapun kayaknya dulu maintainnya segitu deh guys. Karena dulu ya mindsetku gini,